perburuan Manchester United untuk penyerang baru nampaknya telah berubah haluan lagi. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk mengontrak penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko. Menurut Sport Bild, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Sesko mengenai persyaratan pribadi. Laporan tersebut lebih lanjut merinci bahwa The Gunners telah memberikan isyarat niat mereka untuk mengajukan tawaran resmi kepada Leipzig yang tidak akan berada di bawah bandrol klub Bundesliga tersebut. Leipzig diyakini meminta biaya setinggi 100 juta euro untuk pemain internasional Slovenia tersebut yang mencetak 13 gol di Bundesliga musim lalu, meskipun 80 juta euro mungkin cukup untuk menutup kesepakatan. Sesko adalah target lama Mikel Arteta yang mencari penyerang tengah baru untuk membantu mengubah timnya menjadi pesaing setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up Liga. Di MU, pelatih asal Portugal, Amorim, juga menganggap nomor 9 baru sebagai prioritas mendesak. Jika Arsenal setuju untuk mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 22 tahun itu bisa menjadi dorongan signifikan di Old Trafford. United bisa kembali mendekati striker Sporting CP, Victor Gyökeres, yang memprioritaskan kepindahan ke London Utara. Jika Arsenal mencapai kesepakatan dengan Leipzig, setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan Sesko, ini kemudian akan meniadakan potensi kepindahan Gyökeres. Tentu saja hal ini berpotensi memicu kembali pengejaran United terhadap penembak jitu berusia 27 tahun tersebut. Manchester United akan menghadapi awal yang penuh tantangan pada kampanye Liga Primer 2025-2026. Tetapi bagaimana pertandingan pembukaan mereka dibandingkan dengan rival tradisional mereka? Untuk musim ke-9 berturut-turut, Manchester United akan bermain di kandang sendiri pada pekan pembukaan Liga Primer 2025-2026. United menghadapi awal musim yang sulit, menghadapi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City dalam 6 pertandingan pembuka mereka, yang berarti pasukan Ruben Amorim akan menghadapi beberapa ujian berat di awal musim penuh pertama mereka di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Di pekan kedua ada Fulham yang menjamu MU. Di pekan ketiga MU akan menjamu Burnley dan melawat ke Brentford di pekan ke-6. 6 laga awal ini bisa sangat tricky bagi tim Amorim. Jika kalah terus, tekanan akan sangat menghancurkan Amorim. Terlebih ia belum sepenuhnya memiliki skuad pilihannya sendiri. Sebaliknya, kemenangan demi kemenangan akan membuat laju MU menggairahkan penggemarnya. Di kubu rival, Arsenal paling sial. Harus menghadapi MU, City, Liverpool dan Newcastle di 6 laga pertama. Chelsea sedikit enteng, karena hanya menghadapi MU. Liverpool termasuk ringan, hanya melawan Arsenal dan Newcastle di 6 laga awalnya. City pun demikian, kebagian menghadapi MU dan Arsenal di 6 laga perdana. Awal musim yang kuat bisa jadi lebih penting saat MU menghadapi jadwal pertandingan penting di periode Natal, dengan prospek realistis bahwa mereka akan bermain tanpa beberapa pemain bintang yang biasanya diharapkan berada di jajaran pemain terkuat mereka. MU adalah salah satu tim yang akan terdampak oleh turnamen Piala Afrika yang dijadwal ulang, yang diundur hingga Desember untuk mengakomodasi Piala Dunia antar klub yang telah dirubah. Kompetisi kontinental tersebut awalnya akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli, tetapi diundur hingga musim dingin untuk memprioritaskan turnamen klub yang baru. Ini berarti Piala Afrika 2025 di Maroko akan berlangsung dari 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026, yang dapat berdampak signifikan pada pemilihan tim United.
MU akan bertandang untuk menghadapi Aston Villa pada akhir pekan saat turnamen dimulai, dengan Maroko akan memulai pertandingan melawan Komoro. Ini berarti Mazraoui hampir pasti akan absen pada pertandingan di Villa Park itu. MU kemudian akan menghadapi Newcastle di kandang pada 27 Desember dan Wolves pada 30 Desember. Pertandingan terakhir babak penyisihan grup berakhir pada 31 Desember, yang berarti United hampir pasti tidak akan diperkuat semua pemain Afrika mereka, setidaknya untuk 3 pertandingan Liga Primer tersebut. Bergantung pada keberhasilan masing-masing negara, MU juga bisa saja tidak diperkuat bintang-bintangnya. Untuk perjalanan tandang ke Leeds pada 3 Januari dan Burnley pada 7 Januari, sementara final akan berlangsung pada akhir pekan yang sama, saat MU menjamu City di Liga Primer. Mengenai pemain yang dapat mewakili United di turnamen tersebut, Mazraoui harus mewakili tuan rumah Maroko, Andre Onana dapat bermain untuk Kamerun bersama calon pemain baru musim panas Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo akan menjadi bagian penting dari skuad Pantai Gading yang ingin mempertahankan gelar mereka. Ada juga peluang pemain muda Sekou Kone dapat mewakili Mali di turnamen tersebut. Kiper Manchester United, Altay Bayındır, telah ditawarkan ke klub Turki Göztepe, klub saudara Southampton di grup Sport Republik. Pemain internasional Turki itu bisa dilepas pada musim panas, setelah gagal memberi dampak sejak transfernya dari Fenerbahce pada jendela transfer musim panas 2023. Grup Sport Republik telah didekati secara khusus untuk melihat apakah mereka ingin mengontrak pemain Manchester United tersebut. Sport Republik juga memiliki Southampton, yang mengawasi Matuslis ditransfer dari Saints ke klub Super League musim panas lalu. Namun, kiper Polandia itu mengalami musim yang sulit, dan disarankan mereka bisa menggantikannya dengan Bayındır. Menurut surat kabar Turki, Manchester United juga telah menghubungi klub Turki lainnya, tetapi kesepakatan mungkin sulit karena pemain berusia 27 tahun itu tidak ingin kembali ke Turkish Super League. Bayındır dikatakan ingin tetap di Eropa Barat setelah 2 musim di Manchester. Penjaga gawang tersebut hanya tampil 11 kali untuk Manchester United dan dikontrak hingga Juni 2027. Everton telah meyakinkan Direktur Akademi Manchester United, Nick Cox, untuk menjadi direktur teknik baru mereka, menurut laporan. Sejak kedatangan Ineos, United telah mendatangkan sejumlah klub Inggris untuk membentuk kembali struktur sepak bola mereka. CEO Omar Berada datang dari Manchester City dan Jason Wilcock meninggalkan proyek Southampton untuk mendapatkan peran di United. Setan Merah juga menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan Dan Ashworth dari Newcastle United. Dengan penunjukan ini, Sir Jim Ratcliffe juga menggarisbawahi betapa tidak terkesannya dia dengan struktur United. Menariknya, Cox selamat dari revolusi kejam Ineos. Direktur Akademi United telah mendapatkan banyak pujian karena menciptakan budaya yang cemerlang di akademi klub yang terus menghasilkan bakat-bakat terbaik. Namun, sekarang MU harus mencari sosok baru untuk mempelopori pengaturan pemain muda mereka. Everton telah melakukan kudeta yang cukup besar dengan merekrut Cox sebagai direktur teknik baru mereka. The Toffees memasuki era baru setelah memutuskan untuk pindah ke stadion baru. Pada saat yang sama, hierarki klub juga berencana untuk melakukan perombakan besar-besaran di balik layar di bawah pimpinan eksekutif baru Amos Kinnear. Everton telah menyerahkan peran kepanduan senior kepada Direktur Kepanduan dan Perekrutan Manchester City, James Smith. Dan sekarang mereka ingin Cox menjadi eksekutif paling senior mereka di bidang sepak bola. Cox akan tetap di United selama beberapa bulan lagi untuk memudahkan transisi.
Pria berusia 47 tahun itu menghabiskan hampir 1 dekade di Old Trafford dan sebelumnya telah menolak berbagai peran. Namun, dapat dipahami bahwa ia menganggap tawaran Everton terlalu menggoda untuk ditolak setelah diincar secara langsung.